Ya, dan tentu masih ada cerita lagi bagaimana mereka yang tidak bisa melihat tapi bisa melakukan banyak hal. Pastikan Anda masih terus di Kick Andy. Udara banyak di sekelilingnya, gratis lagi, tapi kita gak bisa menghirup napas. Buku banyak di toko, di perpustakaan, tapi saya gak bisa membacanya. Melihat sekilas penampilannya, tidak ada yang menduga kalau Irwan Dwi Kustanto adalah seorang tunanetra. Bersama istrinya, Siti Atmamnya, dan putri sulungnya, Zeva Yurihanna, ayah 3 orang anak ini menyusun antologi puisi Angin Pun Berbisik. Jadi puisi ini sebuah ungkapan cinta universal yang semua orang bisa merasakannya. Dan di dalamnya terkandung suatu nilai, kalau kita membuka hati, maka sekecil hembusan angin apapun, seakan-akan dia bisa membisikkan pesan. Ya, itu tadi Irwan Dwi Kustanto. Jadi Pak Irwan, bagaimana Anda menceritakan isi dari buku kumpulan puisi yang Anda ciptakan ya, yang lahir dari perasaan-perasaan Anda, kemudian ada puisi dan kemudian lahir sebuah buku. Iya. Jadi seninya sebetulnya adalah jawaban terhadap hidup itu sendiri. Jadi bagi saya sebetulnya hidup yang seperti yang saya alami dengan kekurangan penglihatan ini, saya membuat hidup menjadi seni. Saya mengubah hambatan saya menjadi sebuah tantangan, dan tantangan itu menjadi sebuah peluang, dan peluang saya ciptakan untuk menjadi kesuksesan. Sudah barang tentu saya nggak bisa sendirian, dan orang-orang di samping saya mantan pacar, dan ini hasil puisi yang sebenarnya. Yang menarik, pasangan hidup yang ditunjuk tadi, mantan pacar tadi, ketika mahasiswa itu adik kelas dan bertugas, tanda kutip bertugas, menjadi juru baca ya bagi Anda. Coba Mbak Mami, bagaimana Anda menceritakan, kenapa Anda kok mau bacain buku-buku buat beliau ini? Ketika dulu di kontrakan itu kan ada kontrakan yang depan itu putra itu ya, yang depannya lagi putri. Teman-teman saya yang putri itu sangat berempati gitu dengan Mas Irwan nggak sendirian, waktu itu ada beberapa teman juga yang tunanetra. Nah kita bareng-bareng membacakan buku-buku yang buku-buku pelajaran atau buku-buku ya, kuliah buku-buku kuliah. Bergantian gitu, misalnya besok kita membacakan buku apa, besoknya teman saya dan seterusnya. Sambil melirik saya kira. Ya, GR. Sebab susah dibuktikan dari mana Anda tahu sambil melirik. Ya. Ini asas praduga tak bersalah. Baik, waktu itu Mas Irwan termasuk yang menggagas lahirnya gerakan 1000 buku untuk tunanetra. Bagaimana proses gagasan itu lahir? Ya, saya sangat ingat ini 2 tahun yang lalu, dan ini lahir di Tulungagung saya kira. Itu dikarenakan sejak usia 9 tahun ketika saya kehilangan penglihatan, hingga mahasiswa, saya tidak bisa membaca buku secara mandiri. Dan itu penderitaan yang luar biasa, seperti kalau teman-teman sesak napas. Udara banyak di sekelilingnya, gratis lagi, tapi kita gak bisa menghirup napas. Buku banyak di toko, di perpustakaan, tapi saya gak bisa membacanya. Itu penderitaan, pukulan, sekaligus tantangan bagi saya untuk bisa
merubahnya. Mas Irwan ini punya banyak gagasan ya. Apa aja gagasan? Anda termasuk yang menggagas kamus buat teman-teman yang tunanetra. Iya. Apalagi? Saya juga ikut menggagas untuk membangun sebuah software yang mentranslate huruf Latin, huruf biasa, Microsoft Word, menjadi huruf Braille. Tentunya Braille Indonesia. Braille System Indonesia. Sistem Indonesia. Iya. Sudah ada? Sudah versi yang keempat. Sudah versi yang keempat. Ya. Sudah digunakan secara luas atau? Se-Indonesia sudah menggunakan itu. Diakui atau tidak itu di Indonesia? Ya, di sekolah-sekolah luar biasa yang mereka punya printer Braille, mereka menggunakan itu sebagai sarana untuk mencetak huruf Braille. Baik, Mas Irwan, terima kasih, Pak Mami dan Zeva. Oh ya, Mas Andi. Ya. Buku ini memang saya dedikasikan untuk gerakan 1000 buku. Iya. Jadi di sini penuh nilai spiritual, penuh nilai cinta. Kalau Anda membeli satu buku ini, seperti Anda menyumbang satu buku Braille untuk tunanetra. Membeli satu buku ini berarti menyumbang satu buku dalam huruf Braille untuk tunanetra. Ya. Karena hasil dari keuntungan buku ini disumbangkan untuk gerakan 1000 buku untuk tunanetra. Dan buku ini sudah bisa didapatkan di berbagai toko buku. Ya, di Pulau Jawa. Diterbitkan oleh Yayasan Mitra Netra. Baik, kita berikan aplaus untuk Mas Irwan dulu. Dan ada seorang remaja yang tentu tidak asing lagi bagi Anda dan muncul sebagai salah satu kampiun dalam urusan nyanyi-menyanyi. Siapa dia? Tunggu setelah yang berikut ini. Apa yang perbedaan yang Firsa rasakan? Orang-orang itu jangan ngelihat kekurangan aja, tapi ngelihat aja talentanya.